Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah sayang dengan kita, karena beberapa hari kemarin itu mendung selalu. Bahkan kalau jam segini itu awan hitam sudah mulai ada, sempat gerimis. Tapi pagi ini alhamdulillah Allah kasih matahari yang bersinar terik. Karena kalau panas masih bisa duduk, tapi kalau hujan terpaksa harus bergeser. Karena ini terbuka, pasti ketika ditiup angin tempiasnya masuk kemari. Bukan berarti panas tidak penting. Malah selama COVID-19 orang sibuk cari panas. Dulu kalau pagi semuanya cari di bawah pohon. Sekarang kalau pagi semuanya pada duduk di bawah sinar matahari. Kalau dulu kita bilang kenapa duduk di bawah matahari, kayak orang stres. Hari ini kalau kita duduk di bawah pohon dibilang orang apa? Anak stres. Kenapa? Orang bisa tahu ternyata pagi ini mataharinya luar biasa, yang bisa membakar dan mematikan semua virus. Inilah manusia. Yang dulunya tidak boleh sekarang dicari, yang dulunya dicari sekarang dia tinggalkan. Makanya jangan sampai ketika dikasih panas kita mengeluh, dikasih hujan juga mengeluh. Karena Allah menciptakan manusia, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia suka mengeluh lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia mengeluh. Dikasih panas, ya Allah panas sekali hari ini. Begitu turun hujan, hujan. Bingung malaikat Mikail, akhirnya dikasih hujan, air panas. Begitu dikasih air panas, ngomong pula, maunya ada kopi. Nah, itulah manusia, tidak pernah bisa bersyukur. Makanya alhamdulillah pagi ini Allah berikan sinar matahari yang terik. Mudah-mudahan matahari ini akan bisa mematikan virus-virus yang ada di sekitar kita, dan kita bisa hidup kembali normal seperti semula. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita peringati maulidnya. Orang Aceh itu kalau maulid itu 100 kali. Saya dari pertama maulid sampai hari ini yang sudah naik 7 kilo. Sebelum maulid 70, tadi pagi tiba 77. Berarti ada peningkatan yang sangat signifikan. Maulid belum selesai, belum tahu sampai kapan ini makannya. Berarti insya Allah saya berdoa kalau bisa hari ini di sini ada kuah udang. Ada kuah udang harus di ada. Oh berarti ya sebetulnya itu yang dicari, tapi pura-pura aja. Kenapa? Karena hari ini aneh, kemanapun kita datang disuruh cuci tangan. Saya datang ke kantor ini, cuci tangan Ustaz. Datang ke kantor ini, cuci tangan Ustaz. Datang ke kantor ini, cuci tangan Ustaz. Cuma disuruh cuci tangan, tapi nggak disuruh makan. Tapi tadi waktu datang kemari, saya nggak disuruh cuci tangan. Saya curiga, dikasih makan nggak nanti? Makan tetap ya. Ada orang bilang ini AKB, apa? Kebiasaan baru. Sebetulnya cuci tangan ini bukan kebiasaan baru, sudah dipraktekkan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Apa Nabi bilang? Kalau kamu bangun tidur, sebelum kamu celupkan tanganmu dalam bejana untuk ambil wudhu, cuci dulu. Kenapa Nabi suruh cuci? Kata Nabi, karena kamu tidak tahu tadi malam waktu tidur tangannya nginep di mana. Ada yang tahu tadi malam waktu tidur tangannya di mana? Yakin begini? Karena ada juga yang waktu tidur tangannya sudah dalam hidung. Ada yang di belakang, ada yang makanya Nabi suruh cuci tangan. Berarti cuci tangan itu bukan anjuran dokter, bukan anjuran pemerintah, bukan anjuran WHO, tapi ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti kalau kita datang kemana-mana cuci tangan disuruh, jangan anggap itu anjuran, bukan karena itu untuk ikut prokes, tapi kita ikut sunnah Nabi. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita mengamalkan sunnah Nabi, berarti kita akan dapat pahala. Yang namanya pahala akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah sakit hati, nggak usah marah-marah kalau datang-datang disuruh cuci tangan. Inilah luar biasanya sejarah. Inilah luar biasanya sunnah Nabi. Apa yang dipraktekkan orang hari ini ternyata sudah dipraktekkan Nabi terdahulu, dan ini menjadi prokes yang paling bagus. Satu contoh umpamanya, satu-satunya tempat di dunia yang tidak ada klasternya itu ternyata masjid. Belum ada di dunia ini klaster masjid sampai hari ini. Masjidil Haram nggak ada klaster masjid, yang ada klaster di luarnya. Masjid Raya Baitur Rahman nggak ada klaster masjid, yang ada di luar. Masjid-masjid yang ada di kampung nggak ada klaster masjidnya, yang ada di luar. Jakarta juga begitu. Tapi adanya di situ apa? Masjid ya. Padahal klaster yang ada mana? Pasar, mall, bandara. Kenapa nggak itu yang gitu? Tapi masjid, tahu kenapa masjid nggak ada klasternya? Karena siapapun yang masuk ke dalam masjid pasti cuci tangan. Pertanyaannya, tadi pagi waktu sholat subuh, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak pernah itu enggak? Selama kita wudhu setiap pagi, subuh, asar, maghrib, isya, setiap wudhu itu berapa kali cuci tangan? Pernah itu? Anak-anak kalian kalau wudhu berapa kali cuci tangan? Hah? Berapa kali? Berarti nggak sah sholatnya kalau cuma 3 kali. Ada berapa anggota wudhu? Coba itu, ada berapa anggota wudhu? Berapa? Yang kuat ada berapa anggota wudhu? 13. 7. Wah, ini dipertanyakan ini berarti kenapa bisa ada yang 13? Itu rukun sholat, bukan rukun. Anggota wudhu pertama apa? Cuci tangan. Yang kedua? Kumur-kumur. Yang ketiga? Hah? Buka. Masukkan air ke dalam. Buka, cuci hidung, masukkan air ke dalam hidung. Yang keempat apa? Buka. Yang kelima, tangan sampai. Yang keenam, kepala apa rambut? Kalau disuruh rambut kasihan Deddy Kobuser. Kayak mana orang botak cuci rambut? Yang disuruh bukan rambut tapi apa? Kepala. Kalau disuruh rambut enak kali ibu-ibu yang rambutnya panjang, anak-anak perempuan yang rambutnya panjang. Begitu ngambil kepala, dia kasih taruh rambutnya ke bawah, dia putar-putar begini, kayak trio Anggora. Bukan rambut, tapi disuruh kepala. Yang ketujuh apa? Telinga. Yang kedelapan? Ada 8 anggota wudhu. Berapa kali cuci tangan? Kan masih 3. Ingat, setiap anggota wudhu pasti cuci tangan. Pertama cuci tangan berapa kali? 3. Yang kedua kumur-kumur, pakai tangan nggak? Pakai. Yang ketiga masukkan air ke hidung, pakai tangan nggak? Belum pernah orang wudhu dia buka keran dia colok hidung langsung begini. Pernah tengok? Berarti kalau ada 8 anggota wudhu, setiap anggota wudhu 3 kali, 8 kali 3 24. Satu hari paling minimal kita 5 kali. 24 kali 5 berapa? Ayo cepat sedikit SMP. 120 kali cuci tangan. Itu kalau cuma yang 5 waktu. Bayangkan kalau ada orang sholat duha, ada orang sholat tahajud. Bahkan Nabi menganjurkan kalau mau tidur disuruh wudhu. Berarti wudhu lebih dahsyat daripada kita ikut anjuran dokter. Mana lebih bagus? Wudhu apa cuma cuci tangan? Makanya kenapa di zaman Nabi nggak ada yang sakit? Karena mereka bisa jaga wudhu. Sekarang orang kita kenapa gampang sakit? Karena malas jaga wudhu. Makanya kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Karena bukan cuma Rasulullah, bukan cuma kita saja yang disuruh berselawat. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Inilah luar biasanya. Inilah dahsyatnya. Makanya hanya orang-orang kafir saja yang tidak mau berselawat. Hanya orang-orang munafik saja yang tidak mau berselawat. Kalau kita nggak selawat, sholat kita sah nggak? Nggak sah. Karena waktu sholat kita ada selawat Nabi. Makanya kalau baca selawat jangan malas-malas. Karena nanti akan dapat syafaat. Ini jangan-jangan ketika nanti Rasulullah tengok kita di surga, nggak ketemu. Rasul cari capek. Tanya sama malaikat, malaikat, ya mana tuh anak-anak SMP Nurul Quran? Kenapa kok nggak ada
dalam surga. Kata malaikat Ridwan, Muhammad, anak-anak itu ada di neraka. Kenapa di neraka? Gak tahu, coba cari. Iya, kenapa di neraka? Kan mereka ada maulid, ada selawat, ada sholat, ada baca Quran, ada berbakti sama orang tua. Kata malaikat, iya, tapi mereka tiap malam main cheat. Makanya terakhir dicari, oh iya ada. Satu malam habisnya 5B lagi. 1B sekarang berapa harganya? 70 tahu. Oh, dahsyat juga supaya anak SMP kan rukun ada nih. Tahu dia 1B 70. Bayangkan kalau satu hari 5 chip 5B 70 kali 5 350.000 dihabiskan untuk main judi. Judi itu halal atau haram? Orang yang judi masuk surga atau masuk neraka? Mau? Makanya jangan, kalau ada abang yang lagi main, bang, gak usah main. Kakaknya lagi menikah, jangan main. Ayahnya main, ayah, jangan. Masalah mereka marah itu belakangan. Tapi yang jelas yang namanya ciri 7 juli. Sibuk tengok kakek-kakek dia marah. Sibuk, gua lihat 2.000. Dan itu stres, bunuh diri. Bukan kematian yang indah, tapi kematian yang menakutkan, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya bersama orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan peringatan Maulid kali ini kita betul-betul bisa seperti apa yang diharapkan. Kita bisa kembali sehat seperti dahulu, dan kita bisa hidup normal seperti belum adanya COVID pandemi seperti saat ini. Hormatan saya kepada pengurus yayasan apa nih? Yayasan Pendidikan Islam Karakter. Pendidikan Islam Karakter, karena banyak kali yayasan sekarang udah jadi bingung sih. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustazah, para guru-guru, orang tua, anak-anak, santriwan dan santriwati yang diundang, yang ikut lomba, anak-anak murid SMPIK Nurul Quran, laki-laki dan perempuan. Ini hari ini kita maulid, bisa datang. Pilih mana? Belajar dari rumah apa datang ke sekolah? Ikut daring atau offline? Bukan daring. Selama daring orang tua kan udah stres, tiap hari datang ke sekolah. Pak, kapan sekolah? Bu, belum boleh. Kata pemerintah masih belum ada boleh tatap muka, masih di rumah daring. Apa kata orang tua? Bapak enak bilang daring, kami dating. Apa dating? Darah tinggi. Iya bu, pokoknya kata pemerintah nggak boleh. Pak, kalau di sekolah ada proses belajar mengajar, kalau di rumah bu proses hajar menghajar. Berapa banyak anaknya sudah dicubit sama mamanya, dicubit sama bapaknya. Kenapa? Bapaknya udah bingung waktu ngajarin. Ternyata bapak dengan mama ngajar 1 orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, stres. Bayangin guru di sekolah. Makanya jangan sampai kalian suka melawan apa yang dianjurkan oleh guru, suka membantah apa yang sudah dinasehatkan oleh guru. Karena ketika itu terjadi, kalian sampai di rumah tidak akan bisa mendapatkan keberkahan. Percuma kalian sekolah kalau cuma dapat ilmu saja, tapi tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Berarti pilih mana? Tatap muka pada di rumah? Tatap muka enak kalau selama belajar pakai masker? Hah? Gak enak kan? Sekarang orang kalau kenalan udah susah. Tiap hari pakai masker, begitu masuk, begitu buka masker gak tahu lagi. Pasti pakai, oh iya. Kalau kemarin waktu pakai masker gak tahu ada siapa. Kalau sekarang kalau nggak pakai masker gak tahu itu siapa. Maling dengan orang baik sekarang udah beda, udah sama aja. Kenapa maling pakai masker, orang baik itu pakai masker? Biasanya yang ditangkap polisi malu tutup mukanya pakai masker. Sekarang yang ditangkap juga pakai masker. Inilah hari ini zaman terbalik. Tapi apa yang sudah dipraktekkan Nabi 1400 tahun yang lalu, hari ini dipraktekkan kembali. Suka tidak suka, orang-orang kafir di barat sana itu ternyata mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana buktinya? Dulu di Eropa nggak boleh azan pakai speaker, nggak boleh suara azan keluar dari masjid, nggak boleh pakai pengeras suara dari menara. Tapi hari ini diminta. Bahkan di jembatan yang di London terkenal itu
itu diminta sama wali kotanya kumandangkan azan pakai speaker yang paling kuat sehingga seluruh penjuru kota itu bisa mendengar suara azan. Kenapa mereka melakukan itu? Ternyata berdasarkan penelitian, suara azan yang menggema itu bisa membuat virus-virus mengecil. Suara bacaan Quran yang dibacakan itu bisa membuat virus-virus itu mengecil bahkan mati. Jadi kalau hari ini orang-orang yang tinggal di apartemen, orang-orang Islam itu disuruh keluar di balkonnya langsung suruh azan. Ketika orang Muslim azan, itu semua orang-orang yang non Muslim keluar, mereka mendengarkan suara azan. Dulu dibenci, dulu gak dikasih, dulu diteror. Makanya kalian laki-laki jangan cuma ikut lomba azan aja. Di sini ada lomba azan nggak? Ada kan? Ada ikut lomba azan. Percuma kalau kalian ikut lomba azan menang, tapi di musola di rumah nggak pernah azan. Ini kadang-kadang, mohon maaf, di musola yang dengar suara kakek-kakek, sedih kita dengarnya. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bisa naik, suara udah habis. Orang yang mau datang pun, alah kakek tuh kayak nyampe mati, gak usah datang aja lah. Coba kalian yang laki-laki datang, bilang sama dia, kek. Kata kakek tuh, bilang kek. Kalau kalian azan pasti suaranya bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung datang, virus mati semua. Bahkan luar biasanya apa kata Nabi? Apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terketut-ketut. Hadis Nabi begitu nak. Makanya kalau di sini umpamanya ada musola, ada suara azan, maka setan yang ada di sekitar sini itu lari ke Lambaru. Di Lambaru ada orang azan, setannya lari ke Belang Bintang sana. Di Belang Bintang ada orang azan, di swab naik pesawat dia ke India. Harus di swab juga kalau ada pesawat walaupun setan. Saya begitu tengok di swab, colok hidung kanan, colok hidung kiri, colok mulut, udah muntah-muntah lah, negatif. Makanya sampai hari ini saat di Jakarta ya kamu, kenapa malas? Hidung saya ini bukan main sembarangan aja colok-colok. Nanti begitu colok nggak bisa lagi rasa wangi nih, udah nggak ada lagi rasa. Azan itu luar biasa. Kenapa orang berebut azan di masjid? Ternyata bukan karena dapat honor, bukan karena dikasih duit. Orang yang azan itu nanti derajatnya di hari kiamat Allah tinggikan setinggi suaranya. Dosanya Allah ampuni sepanjang nafasnya. Pernah dengar gak orang azan bisik-bisik? Pernah dengar? Belum pernah ada orang azan? Ada. Suaranya pasti tinggi melengking karena dia mau diangkat derajatnya setinggi suaranya. Nafasnya pasti panjang karena dia ingin diampunkan dosanya sepanjang nafasnya. Ayo, mau nggak berebut pahala? Datang ke musola. Kalau bisa bilang, Ustaz, tengok dulu siapa yang azan. Kalau yang azan ustadznya masih muda, suaranya bagus, iramanya enak, jangan disuruh mundur. Bilang, Ustaz, boleh nggak sekali-sekali saya ngazan? Kamu bisa azan? Bisa Ustaz, coba tes. Dites sama satu, nanti waktu asar kamu yang azan. Datang cepat. Jangan datang orang udah pulang. Ini datang sholat isya jam 10 dia. Nggak ada bilang-bilang langsung azan. Satu kampung heboh. Ini apa, ada kebakaran? Biasa kan kalau ada kebakaran orang azan, ada topan orang azan. Kemarin waktu gunung meletus di Semeru, orang azan. Ternyata ketika dia azan, rumah dia nggak kena. Rumah lain semuanya tenggelam, rumah lain semuanya kena pasir, rumahnya enggak. Kenapa? Karena ketika datangnya tadi badai dari itu, dia azan. Nah, ketika di Nesu dekat masjid apa namanya itu, Masjid Jasdam Wong Solo tuh, asrama itu terbakar. Udah habis rumah di sini semua terbakar. Ini dia muazin masjid nih, di belakangnya api. Dia pergi ke belakang rumahnya, dia azan. Api itu nggak sampai ke rumahnya, balik lagi di sana. Satu dari rumah itu selamat. Waktu tsunami dulu di Lampulok, itu kapal lagi menuju ke rumah itu. Bapak itu imam masjid dia azan, kapalnya belok. Artinya apa? Azan ini bukan sekedar pemanggil waktu sholat, tapi begitu banyak manfaat yang akan Allah berikan ketika
azan. Ada yang nampak video kan? Terjadi badai besar, angin kencang sekali, azan ya berhenti angin. Itulah dahsyatnya azan. Jadi rumah kalian kalau banyak hantunya, sab. Di rumah kami kan Ustaz ada pocong, beruruh, kuntilanak, kunti bapak, kunti nenek. Azan aja. Karena Nabi yang bilang, kalau dengar suara azan, setan lari semua. Setan itu nama makhluk ya nak ya. Setan itu makhluk. Kalau masih anak setan, namanya Set. Bapak setan, namanya Pak Set. Ibu setan, namanya Bu Set. Nah, ini Bu Set itu ibu setan itu. Itu dia memang ditugaskan. Kalau udah waktu sholat, mereka baris semuanya di halaman masjid. Kata komandannya, ini sebentar lagi azan, semuanya lari. Tapi setelah azan semuanya balik. Begitu berkemana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, larilah semua setan sejauh-jauhnya. Nah ternyata supaya dia nggak dengar suara azan, dia masuk ke dalam badan kita. Kalau dia sudah masuk ke dalam badan kita, dia nggak akan keluar lagi. Makanya banyak hari ini anak-anak yang bersetan. Banyak orang-orang yang bersetan. Dengan suara azan, bukan datang ke masjid, lari dia. Karena di dalamnya ada setan. Saya di rumah saya itu dulu kosong. Semua bilang, Ustaz, di rumah Ustaz tuh kalau malam itu banyak kali makhluk-makhluk. Karena di tengah sawah, bahkan dulu katanya di situ ada kuburan. Nggak apa-apa. Begitu tahun 2000 saya dikasih rumah itu, saya bersihin, ambil wuduk, gelar sajadah, azan saya. Rumah di tengah sawah, nggak ada rumah lain. Azan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah semua bilang, Ustaz, di luar rumah Ustaz tuh ada pohon. Di pohon-pohon tuh banyak kali Ustaz yang tinggal. Potong aja. Kalau di pohon nggak apa-apa, biarin aja, asal jangan dalam rumah. Ada di sebelah rumah saya tuh pohon tinggi besar. Semua bilang, Ustaz, di sini banyak kali yang tinggal. Kalau Ustaz lewat tahu malam-malam, itu pasti Ustaz nampak. Tadi malam saya pulang ceramah jam 1, nggak nampak. Tapi orang yang lewat semuanya bilang nampak. Potong, nggak mau. Kenapa nggak dipotong? Coba kalau pohon besar tempat tinggal setan tadi itu saya potong, akhirnya setan nggak punya tempat tinggal, pindah dia dari pohon itu. Kemana pindahnya? Ke rumah. Arisan keluarga di situ nanti dia. Jangan-jangan maulidan pula di situ nanti. Makanya biar aja dia di bawah pohon, biar aja dia di atas pohon, biar aja dia di belakang rumah yang semak-semak. Yang penting bukan dalam rumah. Makanya anak-anak, kalian di rumah itu kalau bisa azan. Kalau kira-kira ada suara-suara yang susah, mama bilang, ini kayaknya mama kok nggak enak ya, ada sesuatu yang ngikutin. Ambil wudhu, azan. Kalau tanya mama, kenapa azan? Kata Ustadz, azan ini proklamasi kemerdekaan. Berarti yang boleh tinggal di sini cuma manusia. Setan, keluar. Bisa? Berani? Berani nggak? Anak perempuan usah, nggak disuruh azan. Anak laki-laki itu. Nah kenapa? Nah ternyata baru tahu hari ini, sholat yang kita kerjakan ini yang bikin kita sehat. Nabi menganjurkan banyak-banyak Pernah tahu nggak nak? Ternyata gerakan-gerakan sholat kita bisa menyembuhkan dari 250 penyakit. Makanya rugi yang nggak mau sholat. Rugi orang yang kalau sholat itu buru-buru. Rugi orang yang kalau sholat malas-malasan. Kenapa? Dia tidak akan mendapatkan manfaat kesehatan. Contoh, yang namanya gerakan sholat bukan dimulai dari niat, ya, bukan gerakan. Gerakan itu dimulai dari takbir. Tengok takbir. Takbir itu cuma ada dua. Satu, ini jempol di bawah telinga. Allahu Akbar. Yang satu lagi, ini dan ini sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Lain nggak ada. Makanya nggak ada orang sholat. Allah. Nggak ada. Apalagi kalau Allah berkata. Ada apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan sholat. Halo. Gerakan pertama itu takbir. Allahu Akbar. Ternyata ketika itu takbir, rongga paru-parunya terbuka lebar. Tolong ingat, selama COVID yang diserang apa nak? Paru-paru. Sehingga banyak orang nggak bisa bernafas. Payah pakai tabung oksigen, bantuan alat nafas. Paru-paru kita nih, kalian yang anak-anak setiap hari butuhnya 500 galon. Kami yang udah besar butuhnya 1000 galon. Gak usah kita bilang 1000, 500 saja. Anak-anak tahu nggak berapa harga isi ulang 1 galon? Tahu? Berapa? 5.000.
kemahalan, Ustaz bayar 1.000 aja lah. Tadi satu hari berapa galon oksigen? 500 kali 1.000 berapa? 500.000 satu hari kali 30 sebulan berapa? 500 kali 30? Hah? 15 juta satu orang. Kalau di rumah ada 4 orang, ada ayah, ada bunda, ada anak 2 orang, 4. 15 juta kali 4 60 juta untuk oksigen, 60 juta untuk kita nafas. Ada uang orang tua kalian? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, hari ini kita nafas enak apa susah? Gratis apa bayar? Nikmat apa bukan? Jantung kita nak bisa diganti dengan jantung buatan. Orang operasi jantung, dikeluarin jantungnya, dipakai jantung buatan, gedebuk, darah masih bisa bekerja. Ginjal kita rusak, ada orang jual ginjal, bisa diganti ginjal baru. Tapi paru-paru nggak ada, bisa diganti. Oh paru-paru saya rusak, ada orang meninggal dunia, paru-parunya tidak boleh dipasang, nggak bisa dipakai. Karena itu cuma untuk diri sendiri aja. Makanya paru-paru kalian harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Waktu sholat takbirnya yang betul. Allahu Akbar. 2 penyakit kita akan disembuhkan. Apa itu? Asma sama bengek. Bengek bukan bergek. Tahu bengek? Bengek napasnya bunyi. Di sini kalau di sini ada upacara bendera nggak? Hah? Ada kan? Coba bayangin kalau pemimpin upacara bengek. Begitu dia jadi pemimpin, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gagah kalian anak laki ini, ganteng, hidung mancung, bengek. Kata anak perempuan, bukan calon imam, bukan calon suami. Makanya kalau sholat jangan main-main, gak usah buru-buru, lakukan gerakan secara maksimal. Allahu Akbar. Yang kedua, taruh tangan begini. Ini manfaatnya apa? Menguatkan otot-otot bahu nih. Tangan kita jadi kuat. Pekerjaan apa yang gak pakai bahu? Ada? Kalian naik sepeda, pakai bahu gak? Main HP, pakai bahu gak? Nulis, main basket, semua pakai bahu. Orang jalan juga pakai bahu. Makanya ketika kita letakkan tangan begini, ini menguatkan otot bahu. Kawan Ustaz, ada yang gemuk Ustaz, dia bilang gini, Ustaz, saya mau ikut fitness lah. Kalau kira-kira ikut fitness 1 bulan, bisa nggak perut saya jadi six pack? Karena saya tanya, kenapa ikut six pack? Saya baca hadis, katanya perut Nabi itu six pack. Saya kepingin ikut Nabi. Oh, kalau kepingin six pack nggak usah fitness. Bisa. Berapa lama? 1 jam. Kayak mana caranya? Pergi ke lapangan tenis. Terus kan ada kawatnya, tempelin perut, six pack itu. Betul. Masa mau six pack dalam waktu 1 bulan? Perut gede, gak bisa. Apa kata Ummu Hani? Ummu Hani ini anaknya Abu Thalib, kawan Nabi main waktu kecil-kecil ketika Nabi tinggal sama Abu Thalib, kakaknya Ali. Jadi ketika Fathul Mekah, Nabi itu sholatnya numpang istirahatnya di rumah Ummu Hani. Kata Ummu Hani, badan Nabi dadanya busung, perutnya rata. Badan Nabi sama lah kayak badan ayah di rumah. Ayah di rumah dadanya rata, perutnya busung. Ayah siapa nggak tahu, pokoknya ayah di rumah. Jadi sholat nih, taruh tangan begini, menguatkan otot-otot bahu. Nah, kita ada otak kanan, ada otak. Mau nggak dua-dua otaknya bekerja sekaligus? Lakukan sholat. Kenapa? Ketika kita sholat, otak kanan untuk gerakan dan bacaan, otak kiri untuk konsentrasi. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini otak kanan, bacaan. Otak kiri konsentrasi. Ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Habis ayat ini. Kalau ini ayatnya ini. Kalau kita nggak konsentrasi, kalian pernah baca surah At-Tin? Ayat ke-6-nya apa? Apa ayat ke-6-nya?
Coba baca sampai habis. Illal ladzina amanu. 1, 2, 3. Kenapa kalian tahu bisa falahum ajrun ghairu mamnun? Karena konsentrasi. Coba kalau nggak konsentrasi, bacanya surat At-Tin, selesainya surat Al-As. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq. Kata yang di belakang, subhanallah. Nah, pernah kejadian di Darussalam tahun 90-an. Ada 7 orang mahasiswa mau sholat maghrib. Ketika ambil wudhu, jadi ngomong-ngomong, kita sholatnya sendiri apa jamaah? Jamaah. Kalau jamaah pahalanya 7, kalau sendiri pahalanya 1. Oke. Selesai wudhu, masuklah mereka 7 orang ke dalam musola. Jadi kita jamaah. Jadi siapa imamnya? Ya ke. Kok aku? Kan ke yang ngajak. Apa dia bilang? Jangan, baju aku kotor, nanti sholat kita nggak sah. Ke aja, jangan aku, celana aku kotor. Nah kalau nggak ke, singlet aku kotor. Ke aja, sempak aku kotor. Orang ternyata kalau disuruh jadi imam, semuanya cari alasan. Yang baju kotor, celana kotor, sempak kotor. Anehnya sempak kotor dipakai juga. Pantesan lagi belajar, si garu-garu aja dia. Ketal. Tolak sana, tolak sini, tolak sana, ketolak satu orang. Karena udah ketolak, dia nggak mundur lagi. Waktu sampai di depan, dia bilang begini sama kawannya, komat. Yang komat itu, dia hidupkan mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar suara komat, orang-orang yang ada di sekitar musola datang semuanya ke musola. Bukan lagi 6 orang makmumnya, udah 3 saf. Imamnya jadi takut, kok banyak kali, tadi cuma 6. Ada ayawa, ada pacut, ada pak nih. Susah dia. Ayawa, imam ayawa. Udah langsung aja. Pak nek, udah terus. Majulah dia jadi imam. Begitu baca Fatihah lancar. Pas baca surat jadi bingung dia. Nggak mungkin kulhu, ina atau ina malu sama nek Pak nek belakang. Dia urut satu-satu. Ad-duha nggak hafal. Al-Qari'ah nggak ingat. At-Takasur nggak habis. Al-Ma'un lupa. Dia teringat adiknya di DPA ada baca surah Al-Kafirun. Dibacalah surah Al-Kafirun. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa selesai. Mutar-mutar di wala ana wala antum wala ana wala antum. Kenapa bisa? Lu apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Mutar-mutar di situ aja. Pak nek di belakang udah mulai palak nih. Ini mami walana wala antum wala ana wala antum. Berteriaklah Pak nek, lakum. Begitu dibilang lakum, imamnya ingat, oh iya lakum. Tapi antara pikiran sama hati nggak kompak. Bukan tambah betul, tapi tambah salah. Apa yang dibaca? Lakum dinukum waladdallin. Makmum di belakang kompak. Amin. Imamnya kaget. Pakon amin. Dijawab Pak nek, pakon waladdallin. Gara-gara tidak konsentrasi. Makanya sekarang pertanyaannya, kalian kalau gitu selama ini sholatnya buru-buru apa santai? Jujur, kalau sholat buru-buru apa santai? Kira-kira kalau buru-buru dapat manfaat nggak? Ada untung nggak? Sekarang pertanyaannya, mau dapat untung apa dapat rugi? Berarti sholatnya jangan buru-buru. Jelas? Jelas? Jelas apa enggak? Ada berapa otak yang kita pakai? Kanan dan kiri. Siapa yang pakai otak kanan kiri? Imam.
Jadi imam enak apa susah? Cari imam mudah apa susah? Syarat imam ada atau enggak? Banyak apa sedikit? Jadi imam susah, makanya hati-hati. Saya nggak pernah berdiri, Ustaz, nggak pernah berani berdiri di depan imam. Kenapa? Satu-satunya yang berani di depan imam cuma mayat. Kita kalau sholat di belakang imam apa di depan imam? Kalau mayat? Mayat kalau di belakang. Imamnya begitu sholat, usolli ala hadzal mayit. Mana mayatnya? Ustaz, imam mayatnya di belakang. Kenapa? Dia guru, Ustaz. Memang kenapa guru? Guru itu Ustaz Tuturi Handayani. Dari belakang mendorong ke depan. Ini sekarang udah jadi mayat, bukan guru lagi. Bawa ke depan. Makanya jangan macam-macam dari depan imam. Jadi mayat. Otak kanan, otak kiri imam ini aktif. Makanya imam kalau sholat bisa sambil melamun? Enggak. Kalau imam sambil melamun dia bingung. Ini 2 apa 3 nih? Ini kayaknya 4 udah. Kalau kita makmum berapa otak yang bekerja? 1. Otak mana? Otak kanan. Enaknya jadi makmum, lagi sholat bisa sambil melamun. Allahu Akbar. Ini sholat zuhur nih. Ini habis zuhur enaknya makan bakso. Bakso di sudut sana tuh udah baru buka tuh, ada bakso beranak. Aku makan bakso beranak gitu. Telurnya 1, kerupuknya 2, pergedeannya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Allahu Akbar. Saus nggak usah banyak-banyak, nanti mencret pula, nanti susah nanti. Selesai sholat kenyang dia. 2 piring bakso udah habis. Jadi makmum enak, semuanya ikut imam. Berarti ulang balik, imam berapa otak? Kanan dan kiri. Makmum berapa otak? Otak mana? Orang sholat sendirian berapa otak? 1 otak. Otak mana? Otak kiri. Makanya orang sholat di rumah butuh konsentrasi penuh. Kebanyakan orang sholat di rumah, rakaatnya kalau nggak lebih kurang. Sholat zuhur bisa 3 rakaat, bisa 5 dia. Ada yang tahu? Nggak? Oke, udah selesai? Belum? Tes lagi. Imam berapa otak? Otak mana? Kanan dan kiri. Makmum berapa otak? Otak mana? Orang sholat sendirian berapa otak? Otak mana? Lalu bagaimana kalau ada kawan kita yang nggak sholat? Memang nggak ada otaknya. Otak mana yang dia pakai? Kalau jadi imam 2 otak, kanan kiri. Kalau sholat sendiri jadi sholat sendirian, otak kiri. Kalau jadi makmum, otak kanan. Kalau nggak sholat, berarti kalau ada kawan kan nggak sholat bilang, nggak ada otak ya. Makanya yang boleh nggak sholat cuma 3 orang. Berapa orang? 1, anak bayi. 2, orang mati. 3, orang Berarti kalau anak SMP IK nggak sholat, tengok dulu anak bayi. Mana anak bayi Ustaz dia ada SMP? Mungkin dia mati. Orang mati kok bisa jalan-jalan? Berarti oh gila. Mau jadi orang gila? Itu masih banyak lagi. Semua gerakan-gerakan sholat itu ternyata paling bermanfaat untuk kesehatan kita. Anak-anak, sekarang kesehatan itu mahal. Sebanyak apapun uang kalian, ternyata hari ini kita nggak bisa pilih rumah sakit kalau udah sakit. Orang kena COVID boleh pilih rumah sakit? Nggak bisa. Oh saya mau pilih kamar Zam-Zam, nggak boleh. Kamarnya apa? Pinire. Ustadz, saya mau pakai AC, nggak boleh. AC harus mati. Pakai kipas angin, nggak boleh. Makanya orang masuk rumah sakit bukan tambah sehat, tambah stres. Akhirnya mati. Mau masuk rumah sakit? Mau masuk rumah sakit? Sholatnya jangan main-main. Berarti apa yang kita lakukan hari ini, ternyata itulah yang jadi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh dunia manapun. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ternyata semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah belangkong udah masak belum? Belum ya? Masih ada waktu? Masih sanggup dengar apa enggak? Masih? Betul? Sedikit lagi. Nabi yang bikin kuat badannya itu salah satunya at-ta'am. Apa itu? Makan dan mie. Tahu minum Nabi apa tiap pagi? Madu yang dicampur dengan air. Nabi bukan pagi-pagi minumnya sangar. Nabi bangun tidur yang diminum madu dengan air. Makanya Nabi dalam sejarah nggak pernah sakit. 63 tahun usianya Nabi dalam sejarah nggak pernah sakit. Kalian selama sekolah 3 tahun di sini berapa kali sakit? Selama boleh sekolah ada izin sakit? Padahal nggak sakit. Dia bilang mamanya, mak, kirim WA mak sama Ustadz apa sakit bilang. Padahal dia telah bangun.
Padahal dia telah mati. Mamanya bilang sakit, karena didoain sakit, akhirnya dia betul-betulan mau. Nah, makanya jangan cepat-cepat kali sakit. Nabi nggak pernah sakit. Rahasianya apa nak? Minum madu. Saya bulan 5 itu kena penyakit mirip COVID, demam tinggi, badan ngilu-ngilu semua, itu nelan, payah, sakit tenggorokan, lidah rasanya pahit. Masih bisa merasa, tapi rasanya nggak enak. Jadi waktu makan itu rasanya nggak enak makanan. Padahal makanan itu udah enak kali, tapi lidah saya nggak enak. Istri saya juga, dia 3 minggu. Obatnya apa nak? Madu. Minum madunya setengah gelas. Nggak pakai air, cuma digulung-gulung aja. Telan. Kenapa? Ternyata, biar kalian tahu, air liur kita ini pupuk paling bagus, bakteri paling bagus. Makanya di Bogor ada pesantren, muridnya 1000-an. Tiap pagi anak-anak santrinya itu disuruh tampung air liurnya, taruh di dalam ember. Nanti dicampur air, dibikin siram tanaman. Ternyata tanamannya lebih subur daripada pakai pupuk kandang. Sekarang pertanyaannya, pupuk kandang itu kan kotoran sapi, halal atau haram? Kotoran sapi halal atau haram? Haram. Corok lagi. Tapi air liur ini enggak. Cuman kalau banyak-banyak nggak sanggup nengok juga. Ditampung. Makanya nggak disuruh minum, ditampung, dibikin siram tanaman. Di pesantren itu semua tanamannya subur-subur. Pupuknya apa? Air liur. Nah makanya pagi-pagi itu Nabi minum sebelum kena apa-apa, kumur-kumur, telan. Ini ternyata paling bagus bakterinya untuk merusak apa namanya dia? Makanan-makanan sisa. Makanan-makanan yang tidak bermanfaat di perut ini dirusak oleh bakteri, langsung besok paginya dibuang. Nabi bangun tidur minumnya madu. Datang orang kita bangun tidur minumnya sangar. Makanya kita nggak sehat. Orang sakit semuanya dikasih madu. Makanya kalian di rumah kalau memang ada madu, bilang sama mama, "Mak, buat madu, Mak. Saya mau minum madu." Ternyata kalau kalian minum madu, itu ngantuk-ngantuk hilang. Bosen-bosen, malas-malas hilang. Otak jadi segar. Kenapa? Yang masuk nutrisi tinggi. Nutrisi, vitamin, protein, itu lengkap pada madu. Makanya beruntunglah anak-anak yang tiap pagi minumnya madu. Ada minum madu nak? Pernah minum madu? Suka minum madu? Sering minum madu? Ada madu di rumah? Bilang, minum. Karena madu itu sehat. Jangan minum yang aneh-aneh. Ini suka kali, entah apa minuman yang dari botol, masukkan di kulkas, dingin-dingin dia minum. Orang kalau banyak kali minum dingin, itu ternyata saraf-sarafnya banyak yang nggak berfungsi. Makanya kenapa kalau dikasih tahu agak susah. Jangan nonton film Korea, nonton ya. Artis idolanya siapa? Artis Korea. Ada anak perempuan bilang gini, "Ustaz, kenapa artis Korea kok wajahnya bersih-bersih? Artis-artis, aktor-aktor Korea Ustaz, wajahnya ganteng-ganteng, gak ada jambang, gak ada kumis, gak ada jenggot. Kenapa Ustaz?" Anak-anak, biar Ustaz kasih tahu, memang ada kumis tumbuh di plastik. Artis Korea begitu tengok foto SD-nya hancur. Begitu gede dia ganteng, plastik. Masa idolanya mukanya muka plastik. Kalau pakai operasi plastik, jangankan artis Korea, orang paling kampung di tempat kita bisa lebih ganteng daripada artis Korea. Mau punya idola plastik? Itu orang tuh kalau bikin api unggun meleleh dong. Panggang ikan itu loh, udah kayak zombie. Bisa nih jahat kali, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, berarti siapa yang idolanya artis Korea? Nah, idolanya plastik. Nanti waktu meninggal bungkus dia pakai plastik. Gak usah bikin kafan. Apakah aktor-aktor Korea itu mengajak kepada kebaikan? Enggak. Bikin kalian tambah taat kepada Allah? Enggak. Bikin kalian bisa berbakti sama orang tua? Enggak. Bisa bikin kalian masuk surga? Aktor itu masuk neraka dia. Dia bilang sama Allah, "Ya Allah, kok saya sendiri? Kenapa? Ada SMP IK yang fans sama saya, mana? Tuh di sana. Minta dia Allah suruh mari."
Akhirnya diajaknya kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mau punya idola seperti itu? Berarti idola kita siapa? Siapa idola kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Superman. Superman itu orang gila. Tahu Superman orang gila? Kenapa Superman orang gila? Sebelum jadi Superman pernah nengok nggak dia bagaimana? Clark Kent itu sebelum jadi Superman, dia pakai kemeja, pakai dasi, pakai tali pinggang, pakai celana jeans, kasih masuk celana panjangnya, habis itu pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai jas, pakai kacamata, ganteng, manusia betul-betulan. Tapi begitu jadi Superman, pakai sempak dia. Berarti sempaknya di luar lagi. Coba kalian SMPK, pakai celana, pakai baju, sempaknya di luar. Begitu masuk disuruh masuk, disuruh keluar. Langsung keluar. Anak stres. Itulah Superman. Makanya yang idolanya Superman, artis Korea, aktor Korea, itu nanti bersama mereka dalam nerakanya Allah. Mau? Jangan jadi idolakan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz tahu, pasti anak perempuan marah semua sama Ustaz. Itu pasti orang itu bilang, besok mau undang lagi Ustaz tuh. Enggak apa-apa. Di tempat lain juga sama. Tadi malam Ustaz bilang di Ma'had Tahfiz Al-Ikhlas. Idola kita tuh artis-artis yang dekat kepada Allah, bukan artis Korea. Rupanya mereka juga suka dengan artis Korea. Lebih bagus kalian dekatkan diri sama Allah. Lebih bagus kalian suka Nisa Sabian. Nih pulang dipanggil mama. Nah, apa mak? Adik belum tidur. Dan tadi dia nggak tidur. Bantu mama, ayo adik. Kalau dia nggak tidur, mama nggak masak. Kalau nggak kita lapar. Kalau nggak kamu yang masak, mama ayo adik. Mama biar saya ayo adik aja. Ayo adik pakai lagu Nisa Sabian. Didengar mama enak juga lagu itu. Besok pagi kalian sekolah, mama kasih ayo adik pakai lagu kalian tadi sore. Cuman beda dikit iramanya. Apa iramanya? Atau kalau enggak kalian nyanyi lagu nasyid. Rasulullah dalam mengenangmu. Nggak apa lagunya? Oh kalau nggak ganti lagu. Berakhir sudah ikatan cinta, tinggallah. Apa? Dahsyat lihat. Ini kayaknya guru nasyid yang ngajarin ini. Kalau lagu itu kan pakai untuk kasih tidur adik bilang, mama ini curhat kayaknya nih. Tapi coba kalau kalian nyanyikan lagu-lagu yang bagus. Di dada di dadam, di dada di dadam. Itu adik kalian dayun, ngantuk ngorok dia. Ini enggak, mama di dada di dadam, di dada di dadam. Adik itu bukan ngorok. Mulut mangap-mangap kayak kan narkotika bisa oksigen. Tidak ada gunanya kalian capek-capek belajar di sini, diajarkan agama yang bagus, dihafalkan ayat Quran, dikasih karakter yang luar biasa. Sampai di rumah kalian marah-marah sama orang tua, kalian ejek orang tua, kalian nggak mau dengar kata orang tua, bahkan kalian membantah, melawan. Jangan sampai nanti kalau kalian besar, mama kalian tuntut ke pengadilan. Ada kan yang begitu kan? Di Bekasi, mamanya dilaporin ke polisi karena 5 orang anak ini minta, ma, harta warisan bagi. Mamanya masih hidup, mamanya lagi sakit. Yang 3 lagi marah-marah. Kenapa mamanya dilapor ke polisi? Sampai polisinya bingung. Ini anak yang ngelapor nggak jelas, dia anak durhaka nih. Tapi karena sudah dilapor, dipanggil juga. Ibu, mohon maaf, kami hanya menjalankan tugas. Sebetulnya masalahnya apa? Oh, ibu belum bagi karena ibu belum sehat lagi. Ya, kalau gitu ibu pulang. Anaknya dipanggil. Kalau sekali lagi kalian lapor kalian bisa masuk ke penjara. Artinya apa, nak? Kalian di sini dimasukkan kemari supaya kalian itu punya karakter yang bagus, supaya kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah guru-guru kalian.
Kalau itu tidak bisa kalian dapatkan, berarti ada yang salah di luar sana. Kenapa? Karena idola kalian itu susu. Apa? Suka judi. Tahu suka judi? Main judi. Nah itulah dia, main chip tadi. Berapa biar habisnya? 5. Habis duit mama kalian, habis duit ayah kalian, habis duit lebaran, habis uang jajan. Tabung-tabung kira mau beli HP baru, rupanya beli chip. Orang main chip itu kaya enggak, miskin udah pasti. Senang enggak, stres emangnya. Makanya coba tengok wajah-wajah orang main chip, mukanya ngeri. Karena nggak pernah menang. Nah mudah-mudahan dalam peringatan Maulid kali ini kita akan bisa menjadi apa yang seperti diharapkan pribadi-pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi suri teladan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama seperti jadwal jam 10 sampai jam 11 karena masih ada pembagian hadiah. Ini hadiah ini yang sebetulnya ditunggu sama orang. Orang ini nggak pulang-pulang karena ini. Bukan karena saya. Ini yang ditunggu. Nah karena sudah ditunggu, nah, makanya berarti dari saya cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.